fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kamu, jauhilah olehmu segala perbuatan yang mengada-ada di dalam agama, karena setiap yang diada-adakan di dalam agama itu adalah perbuatan bid'ah, yaitu amalan-amalan baru yang tidak ada contoh dan prakteknya di zaman Nabi. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ancaman kerasnya adalah neraka. Allah Taala menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai tuntunan agamanya, selain Islam maknanya segala yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bukan Islam. Sebagai diterangkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, segala yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi itu bukan Islam. Islam hanya apa yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW, dan tidak semata-mata perkataan dzikir kepada Allah kemudian boleh dilakukan dengan segala cara. Tidak. Nabi memerintahkan berzikir kepada Allah, dan Nabi mencontohkan bagaimana cara berzikir. Kapan waktu-waktu zikir yang dibacakan ini, dan apa yang dibacakan di waktu ini. Sebagaimana kita diajari zikir di dalam sholat, di dalam berdiri kita diperintahkan membaca Al-Fatihah, kemudian surat sesudahnya di rakaat pertama dan kedua. Kemudian di dalam rukuk kita diajarkan bacaan zikir tertentu. Di dalam sujud, kemudian di i'tidal dan perpindahan dari setiap gerakan ada zikir-zikir yang tertentu. Kita bangun dari rukuk tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, mengisyaratkan ada tuntunan yang secara jelas rinci yang Allah dan Rasul SAW tidak pernah memerintahkan secara umum tanpa memberikan contoh bagaimana prakteknya. Zikir apa yang dibaca oleh Nabi setelah selesai sholat, ketika selesai salam, ditegaskan, dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala bahwa mereka juga, para sahabat, tidak pernah melangkahi apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dan demikian pada semua ibadah-ibadah. Kita tidak bisa, kita bilang tidak boleh kita di dalam sholat mengawali sholatnya bukan dengan Al-Fatihah, tapi dengan membaca misalnya surat Al-Ikhlas dulu, baru kemudian Fatihah belakangnya. Ini kan sama-sama zikir, tidak bisa. Ibadah itu tuntunan tauqifiyah dengan tuntunan contoh prakteknya, dan itu yang diajarkan Nabi dan dilakukan oleh para sahabat dan disampaikan kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih. Maka tidak bisa orang itu seenaknya beribadah. Ibadah itu harus dengan contoh, dan Nabi pun diperintahkan dalam firman Allah di sini, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat di atas, "Qul Allah aku." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kepada Allah aku menyembah, mukhlishan lahu dini, dengan memurnikan ketundukanku, ketaatanku kepada Allah di dalam beragama, yakni dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dalam beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berani melakukan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam hadis Sahih Bukhari dan yang lainnya, yang hadis sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan wahyu dari Allah agar mengajarkan yakni tata cara sholat. Di antara bacaan sholat yaitu tasyahud, bacaan tahiyat, Nabi menganjurkan untuk kita membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selain mengucapkan salam. Kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala ini juga, mereka begitu jeli, teliti, dan mereka juga taat patuh kepada nabinya dan tidak berani seenaknya. Mereka tanya, ya Rasulullah, adapun mengucapkan salam, maka kami telah mengetahui mengucapkan salam kepada dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana kami mengucapkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta merta menjawab sahabatnya, oh kamu baca ini, karena saat itu beliau juga tidak tahu apa yang harus dibacakan sholawat dalam sholat untuk para sahabat.
sahabat. Beliau diam waktu yang lama sekali, dan para sahabat juga merasa khawatir jangan-jangan Nabi tidak suka dengan pertanyaan tadi. Sampai ada disebutkan perasaan mereka seperti ini atau hal lainnya. Para sahabat juga merasa kayak menyesal, kayak merasa gelisah karena Nabi diam. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu datang. Wahyu dari Allah mengajarkan kepada Nabi bacaan apa yang mestinya dibaca oleh seseorang di dalam bersolawat, di dalam tahiyatnya. Setelah itu Nabi mengatakan qulu, ucapkan oleh kalian, yakni di dalam tasyahud kalian, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini Nabi juga tidak pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.